Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Agung Nurul Iman Padang yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita nikmat untuk hidup, nikmat iman dan juga Islam, kesehatan dan kesempatan sampai dengan malam hari ini. Kita masih diberikan kekuatan sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, izinkan saya dalam kesempatan yang singkat ini menyampaikan pengajian Ramadan kepada kita bersama sesuai dengan judul yang disampaikan oleh Bapak pengurus kita, mari berburu malam Lailatul Qadar. Bapak dan Ibu kaum muslimin, sebagaimana ayat yang kita baca tadi di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada manusia, dan tentu ini merupakan jalan bagi kita umat manusia untuk berdialog dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Bapak Ibu kaum muslimin, salah satu kemuliaan malam Lailatul Qadar itu karena di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran. Namun mungkin kita mungkin bingung, peringatan nuzul Quran biasanya kita ikuti ataupun diperingati 17 Ramadan, sementara Nabi SAW memberikan isyarat tentang datangnya malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhiri min Ramadan, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bapak dan Ibu kaum muslimin, sebenarnya tidak bertolak belakang. Allah turunkan Al-Quran secara utuh di malam Qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ke Lauhul Mahfuz, lalu kemudian ke Baitul Izzah. Itu diturunkan secara utuh di malam Lailatul Qadar. Karena dengan cahaya Al-Quran Bapak dan Ibu, maka tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih dahsyat nilainya, kemuliaannya, kecuali dengan diturunkan Al-Quran. Sementara ketika Nabi SAW ketika beruzlah, bertahanus di Gua Hira, lalu kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril, maka di malam 17 Ramadan pertama kali malaikat Jibril datang untuk membawa wahyu pertama dari Baitul Izzah
Sama'ud dunia, langit dunia pertama kali datang kepada Nabi 17 Ramadan. Jadi bapak dan ibu kaum muslimin, malam kemuliaan ini kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam kitab tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Quraisy Shihab dijelaskan ada satu riwayat bapak ibu bahwa dahulu ada seorang umat Nabi Musa alaihi salam. Dia punya usia 100 tahun lebih. Sementara dalam usianya yang cukup panjang itu, kemudian dia dapat untuk melakukan ibadah siang malam, sehingga Nabi SAW ada sedikit kecemburuan. Kenapa? Karena umat Nabi SAW, inna a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in amin. Rentang usia umatku kata Nabi hanya berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau umat-umat terdahulu usianya cukup panjang bapak dan ibu, sehingga mereka bisa mengumpulkan sebanyak mungkin amal sebagai bekal mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat Nabi semakin ke ujung zaman, umur manusia semakin kecil, semakin sempit, sementara tubuhnya juga semakin kecil. Tapi di sisi lain Allah berikan kekuatan fikiran, akal kepada umat akhir zaman. Nah bapak dan ibu kaum muslimin, Allah sangat memahami bagaimana keresahan hati Rasulullah, sehingga Allah turunkan ada satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Seandainya kita hidup katakanlah seperti usia Nabi SAW 63 tahun, maka kalau dapat sekali saja bapak dan ibu kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka 1000 bulan itu kalau dimasukkan ke dalam tahun lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Nah kalau ini dapat kita maksimalkan bapak dan ibu, tentu kita bisa menyamai bagaimana ibadah umat-umat terdahulu. Dengan umurnya yang cukup panjang, tapi kita bisa lebih cepat mendapatkan kebaikan daripada kehidupan kita dengan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Bapak dan ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Lalu apa yang mesti kita lakukan bila kita ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Yang pertama bapak dan ibu kaum muslimin, kita bisa melaksanakan salat. Maka dengan program i'tikaf yang dilakukan baik di masjid kita ini, Masjid Agung Nurul Iman, ataupun di tempat-tempat lain. Yang tidak boleh itu beriktikaf di rumah. Itu tidak ada iktikaf bapak ibu. Beriktikaf itu di masjid atau di musola, memang betul-betul kita tinggalkan tempat tidur kita, kita tinggalkan rumah kita dengan niat untuk bertahan, berdiam di rumah Allah. Bapak dan ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, ibadah salat adalah ibadah yang utama yang bisa kita lakukan untuk mengisi malam-malam kita, terutama 10 malam terakhir. Bahkan kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mampu mendirikan malam Lailatul Qadar karena iman dan penuh pengharapan, penuh dengan perhitungan, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak dan ibu, kalau kita laksanakan solat Isya kata Nabi berjamaah, itu seperti kita solat separuh malam. Kalau solat Isyanya berjamaah, solat subuhnya juga berjamaah, maka seolah-olah kita sudah melaksanakan solat 1 malam penuh. Nah, jadi bapak dan ibu, ibadah utama yang harus kita lakukan nanti di saat kita melaksanakan i'tikaf ataupun di rumah umpamanya, mari kita laksanakan ibadah salat, baik itu salat sunnah yang sudah ditentukan dalam agama kita. Nah bapak dan ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, kemudian yang kedua, amalan agar kita bisa memburu malam Lailatul Qadar itu dengan memperbanyak tilawatil Quran. Karena bagaimanapun bapak dan ibu, seperti yang kita sampaikan tadi, kemuliaan Lailatul Qadar itu dikarenakan Allah turunkan Al-Quran di malam itu. Bahkan dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah itu dikatakan, Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia
pembeda antara yang hak dan yang batil, dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, kata Nabi SAW, inilah orang-orang yang menjadi bahagian dari keluarga Allah di muka bumi. Bahkan satu huruf yang kita baca, man qara'a harfan, siapa-siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanah, Allah akan berikan kepadanya satu kebaikan, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan dari satu kebaikan itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, mim harfun, lam harfun. Bapak dan Ibu kaum muslimin, di antara keutamaan kita membaca Al-Quran, Allah akan berikan nanti lewat bacaan Al-Quran itu syafi'an li ashabi. Allah akan berikan kepada orang-orang yang rajin baca Al-Quran dengan syafaat pertolongan nanti di yaumil mahsyar. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk memburu kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah dengan kita memperbanyak zikir, memperbanyak kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Minimal Bapak dan Ibu kita banyakkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini amalan, kata Nabi, kalau dilakukan ringan diucapkan di lidah, tapi berat nanti timbangannya di hari akhir. Kemudian Bapak dan Ibu banyak-banyak berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Siti Aisyah binti Abu Bakar, istri beliau, ya Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang mesti aku lakukan? Kata Nabi SAW, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa itu sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi kita banyakkan dalam malam-malam 10 terakhir ini untuk memperbanyak doa, memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, Ramadan tahun ini kita dapat maksimalkan dengan segala kondisi yang ada, dan mudah-mudahan kemuliaan Lailatul Qadar kiranya dapat kita raih dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.